siang Pak Ben. Siang, Maya. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Maya apa kabar? Sehat. Sehat, oke. Pak Ben, kemarin kita sudah berbincang ya Pak Ben. Jadi pada saat tertentu nanti saya ingin melihat Bapak mengajar gitu ya Pak ya. Untuk saya belajar juga gitu kan Pak. Siap. Tuh, tapi Nanti sebelum diajarin juga saya ya. Tapi sebelum saya masuk ke dalam kelas, kita sedikit bercakap-cakap ya Pak ya. Ada sedikit yang mau saya tanyakan. Di sini merupakan percakapan pra-observasi. Ya, Pak Ben, apakah bersedia hari ini? Siap, bersedia. Baik Pak. Baik Pak, kalau saya boleh tahu Pak, tujuan pembelajaran Pak Ben yang akan Bapak ajarkan nanti apa? Oke, Bu Maya, besok itu saya akan mengajar materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup untuk pelajaran agama Katolik. Tujuan pembelajarannya yaitu agar peserta didik mampu memahami, boleh ditulis, agar peserta didik mampu memahami ajaran Gereja Katolik terkait dengan bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Begitu. Ya, tujuannya agar anak-anak mampu memilih dan memilah mana sih ideologi yang cocok, mana sih gaya hidup yang cocok untuk mereka. Begitu. Jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah harapannya peserta didik dapat memilih ideologi yang cocok untuk mereka terapkan sebagai gaya hidup mereka ke depannya dan betul. menjadi bekal mereka tentunya, begitu ya Pak ya. Betul. Baik. Yang berikutnya Pak, area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran yang Bapak lakukan apa? Area pengembangan kurang lebih ada 3 Bu. Yang pertama itu saya itu ingin mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid supaya mereka dapat belajar dengan nyaman. Ya, dengan contohnya ya dengan mindfulness, juga menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional gitu. Lalu yang kedua itu saya akan memandu proses pembelajarannya secara efektif. Dalam proses memandu itu saya akan melakukan yang pertama membuka pelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pretest gitu, juga absen, doa, ice breaking. Kalau saya lihat mereka kurang semangat, saya akan ice breaking. Terus memberikan motivasi dasar agar mereka semangat dalam belajar gitu. Lalu melakukan pendekatan personal. Saya sebut beberapa nama anak yang saya lihat auranya kurang semangat, jadi saya biasanya begitu, saya sapa mereka gitu. Lalu juga menggunakan pembelajaran menarik gitu. Jadi saya akan menerapkan problem based learning gitu, karena yang cocok dengan materinya gitu. Dan tentu saya tutup pembelajarannya supaya menarik itu ya dengan post test dan dengan penugasan. Lalu yang ketiga, saya tentu ya sudah saya sebutkan tadi akan melakukan asesmen baik di awal maupun di akhir, serta memberikan umpan balik. Jadi ada 3 pengembangan yang akan Bapak capai ya ketika nanti pembelajaran. Oke, yang pertama mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid, kemudian yang kedua memandu proses belajar mengajar dengan baik pastinya ya, yang di dalamnya tentunya ada banyak rangkaian. Kemudian yang ketiga tentunya akan melakukan asesmen. Betul. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, strategi apa yang Bapak persiapkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Strategi yang mau saya terapkan? Ya. Ini lagi ikut-ikutan saya ya. Saya akan mencoba menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi, walaupun saya belum tahu pasti, tetapi saya akan mencoba itu supaya anak-anak dapat tersentuh secara personal. Kemudian juga dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional Bu, supaya mereka juga bisa merasa nyaman secara pribadi. Dalam hal itu saya akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning gitu. Materinya akan tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi dan gaya hidup. Nah, saya akan berangkat dari problem masa kini yang paling populer. Saya berangkat dari situ, lalu saya akan sajikan materi kepada murid. Begitu Bu. Dan tentu mungkin saya sedikit menyentuh mereka juga, karena kehidupan anak remaja saya akan menggunakan media pembelajaran yang mengintegrasikannya dengan hal-hal teknologi. Saya lebih ke Canva, itu hal-hal semacam itu.
zamannya ya Pak, Sesuai dengan zamannya. kodrat alam ya Pak. Ya. Jadi kalau saya boleh rangkum tadi, Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, Ya, akan saya dengan coba. mengimplementasikan PSE di dalamnya. Kalau saya boleh tahu Pak, sepengetahuan Bapak, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Boleh saya sedikit dikasih? Menyesuaikan dengan Pembelajaran yang lebih menyentuh anak-anak secara personal, membeda-bedakan anak baik dalam proses belajar maupun dalam memberikan asesmen. Dalam proses belajar, materi satu anak dengan anak dengan anak yang lain itu dalam penyampaiannya tentu dengan cara yang berbeda. Ada yang secara umum saya sampaikan cukup, nanti kepada orang lain harus saya sampaikan secara lebih intens, mungkin lebih berbeda. Dalam asesmen juga begitu. Mungkin yang umum begini, tetapi dia ternyata tidak bisa. Saya akan berikan dalam bentuk yang lain. Gitu. Ada dalam bentuk penugasan, ada yang dalam bentuk post-test. Gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak maksud ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya Pak ya? Betul. Pembelajaran berdiferensiasi di sini nanti yang Bapak terapkan kan ada 3 ya Pak ya? Ada 3. Ada 3 berdiferensiasi konten. Apakah Bapak menerapkan itu? Iya, saya terapkan juga. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten, kemudian proses, apakah diterapkan juga Pak? Tentu. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah produk juga meliputi di dalamnya Pak? Betul, saya harus membedakan satu anak dengan anak yang lain karena tingkat keterjemahannya berbeda-beda. Berarti nanti ketika pembelajaran berlangsung, Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan ketiga itu ya Pak ya? Betul. Berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Iya. Baik Pak Ben, terima kasih banyak. Tadi Ya, itu baik. kurang lebih dari percakapan kita, saya sudah ada gambaran apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan serta strategi pembelajaran yang akan Bapak berikan di dalam kelas. Pertanyaan berikutnya Pak Ben, kedepannya kan saya pasti akan mengikuti ketika Bapak melakukan pembelajaran. Mohon izin, saya tidak mengganggu Pak, tapi saya ingin belajar. Gitu. Saya ingin melihat bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kalau saya boleh tahu, kapan Bapak mengajar, jamnya jam berapa, harinya hari apa Pak? Saya akan mengajar itu hari Kamis. Hari Di Kamis. jam pertama sampai jam ketiga di kelas 10-6 materi. Dengan Materinya bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Baik Pak Ben, berarti di hari Kamis saya akan masuk, mohon izin ya Pak, Siap. ke pembelajaran yang Bapak lakukan. Siap. Baik. Dan mohon izin juga untuk proses pembelajarannya nanti akan saya dokumentasikan. Siap. Baik Pak, terima kasih, selamat mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Siap, gerak. Indonesia. Pagi. Nama Fransiskus. Berjiwa besar. Tapi pun. Silakan duduk. Sehat semua? Sehat. Pak Ben yang ngasih ada batu-batu. Saya absen dulu. Kelas 10. Harun. Bernia. Audrey, ayo. Lalu nggak masuk, sakit ya. Sakit apa? Demam atau batuk? Cristiano Ronaldo, Ya, Pak. main bola. Ya, Pak. Christiansen Salomon, Wadi, Ya, Pak. Wadi minggu depan lagi potong ya. Udah agak panjang itu. 3 cewek potong panjang. Daniel Vincent, Davinta, Dapon, ayo Pak. Windu, Aulia, November, Grace Helmi, Joanet, Jonathan Matthew, Julia Angelina,
enjoy dulu. Jadi nanti kan kita buat tenang dulu. Sama kayaknya pasiennya dia sedih. Renat ini, kenapa Renat kok agak sedih Renat? Belum dikasih uang saku. Udah sarapan? Ya, yuk kita yakinkan diri kita untuk belajar ya, supaya kita tenang. Yang cuma tangannya boleh di atas meja, boleh di atas kepala, boleh di atas kepala sendiri, di atas kepala. Santai, duduk tenang, tegak. Pak Ben yang akan putar musik untuk menilaikan diri kalian sambil ngikutin sisi Pak Ben. Ya. Ini namanya mindfulness. Teman-teman, mari kita mulai tutup mata kita. Tarik nafas dengan tenang. Keluarkan. Oke, terus begitu tarik nafas lagi. Keluarkan dengan. Mari kita mulai berdamai. Andai kata kamu bangun paginya itu terpaksa, mulailah berdamai pada bumi ini bahwa kamu bangun untuk menyambut hari baru, bersyukur menjalani hari. Kamu tadi pagi menemukan air yang enak dan segar untuk mandi. Kamu sarapan, kamu berangkat sekolah ditemani sinar mentari yang menghangatkan bumi. Tentu ini adalah support system yang dihadirkan Tuhan untuk hidupmu, agar hidupmu lancar dalam belajar hari ini, agar hidupmu lancar dalam mencapai cita-cita. Yakini itu, tanamkan dalam hati bahwa semua yang hadir di pagi hari ini adalah sebuah support system yang dihadirkan Tuhan untuk hidupmu. Terus tarik nafas sambil menyebut nama Tuhan di dalam hati kita dan ucapkan terima kasih Tuhan atas support system yang Engkau. Mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang begitu indah. Terima kasih menghadirkan segala hal bagi mereka, sehingga mereka sampai ke sekolah dalam keadaan aman dan selamat. Hadirlah Tuhan di dalam hidup mereka hari ini, agar mereka bisa belajar dengan baik pada hari ini. Bantulah kami para guru agar mampu mendidik dan mendampingi murid-murid kami, supaya mereka bisa terarahkan kepada pelajaran yang baik, kepada masa depan yang cerah. Ini semua Tuhan kami aturkan kepadamu dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakan kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah mulai damai kan hatinya? Ya boleh lagi masa pasca, karena semuanya dihadirkan Tuhan untuk mendukung hidup. Teman-teman, hari ini saya Pak Binulanda kita akan belajar ini bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Ada banyak ideologi, ada banyak gaya hidup yang berkembang saat ini. Untuk menunjang pembelajaran kita hari ini, Pak Gen akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Caranya kalian kerjakan dulu ini. Kuis yang Pak Gen siapkan. Semua pegang HP-nya, tabletnya. Kita melihat kuis ini. Kalian join melalui ini. Kalau sudah langsung kerjakan. Dari hasil tes ini, Pak Ben akan bisa memilah-milah kalian nanti untuk dikelompokkan dalam beberapa. Ya mulai mengerjakan, gak usah lama-lama, 5 menit. Pertanyaannya mudah-mudah kok, hal-hal yang umum. Nah, mulai mengerjakan semuanya. Ini join di sini, kuisis.
Sudah biasa pakai misis kan? Gadgetnya, bawa bukunya, penanya, kita akan tunggu dalam kelompok. Dampaknya ada 4 kelompok artinya yang kami dapat. Karena yang paling sebut sudah kita kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kumpul aja langsung ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kelompok 1 ada Aurora, terus ada Kendrick, ada Natani, ada Davin, terus ada Kristi, ada di dalam kelompok, kami mau jelaskan dulu. Dan Pak Ben matikan lampunya, nggak apa-apa rumahnya ya. Ya. Oke. Bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Ini contoh gaya hidup saat ini. Dunia digital saat ini menawarkan banyak ideologi, menawarkan banyak gaya hidup yang menggairahkan, yang membuat kita ingin ikut. Tapi cocok enggak? Ya, cocok enggak? Karena faktanya ada banyak yang nggak cocok, akhirnya tersesat anak-anak mudanya. Nih contoh, ada yang pengen iPhone 16 Pro Max yang terbaru ya, pengen 3 bulan kita. Ada temen guru yang baru beli yang Pro Max 15, lumayan. Nah ini ada yang bergaya hidup, sekarang punya itu gaya-gaya yang dia apa itu? Ini gaya hidup juga ini. Dia tuh berawal dari anak-anak Korea yang ganteng-ganteng aja gitu ya. Kalau Pak Ben dimulai mas-mas Jawa mau kuda leping gitu ya. Ini yang saya sebut harus kritis. Cocok enggak? Enggak semua yang terlihat bagus kalau cocok menurut kita. Terus kemarin juga ada konser Bruno Mars. Tiketnya antara 1 juta sampai 7 juta. Itu murah bagi yang umum.
Memang Gunung Mas ya setiap tahun bisa datang ke Indonesia, kesempatan Mas bisa nonton di Jakarta. Tetapi apakah sesuai dengan tujuan kita? Kita akan cek. Teman-teman, sebelum kita melihat lebih dalam tentang bersikap politis terhadap ideologi dan paham hidup yang berkembang saat ini, akan sajikan sebuah puisi hasil refleksi seseorang. Jangan merubah ideologi bangsa. Siapa yang pintar baca puisi kelas ini kemarin? Siapa yang juara satu kemarin? Kelas ini kalau nggak salah. Ya, kelas 17 Agustus kemarin juara satu antar kelas. Karena ada saksi di sini. Kamu tujuan sini bacakan untuk teman-teman. Karena masih baru harus baca dari sini. Boleh bacakan dengan nantang ya, dari saya. Ya. Ini negara kami. Jangan diacak-acak. Jika tidak menyukainya, pergilah saja. Tak usah dirubah-rubah. Bentuk jenis apapun. Ideologi bangsa tetap satu. Pancasila adalah kita. Bhinneka Tunggal Ika. Kokoh dalam persatuan. Jangan coba-coba menghancurkan. Ingatlah, siapapun kamu tidak gentar menghadapi, meskipun harus bertaruh nyawa. Terima kasih Teresa. Jangan merubah ideologi bangsaku. Pertanyaan pemantik. Apa itu ideologi? Ada yang tahu ideologi itu apa? Pandangan hidup, betul. Apa? Pola pikir. Apa? Pola pikir, betul. Apalagi satu lagi deh. Lois, silakan Lois. Lois ini juara satu waktu SMP. Mari tambah nggak ya? Hah? Ideologi itu logika. Boleh nyambung-nyambung dikit ya, nyambung-nyambung dikit. Tapi ideologi itu lebih ke cara berpikir, cara pandang. Tapi yang logis, betul ya, harus yang logis sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan. Betul, terima kasih Luis menambahkan perbedaan. Itu ideologi. Tadi kan kita bersikap politis terhadap ideologi dan gaya hidup. Kita cek apakah Pak Ben juga punya puisi tentang gaya hidup. Kali ini harus cowok yang baca ini, ya. Wasito, mana Wasito? Ya, Wasito, silakan Wasito. Sini Wasito. Waduh, kecil-kecil ya. Nih, ini dibaca, ini saja yang dibaca. Silakan Wasito. Puisi perihal hedonisme. Baikkah hedonisme? Ya, baik untuk orang tertentu saja. Benarkah hedonisme? Ya, benar untuk orang-orang tertentu saja. Silakan jalani jika itu paham. Sempurna menurut Anda. Tapi tak usah ajak diriku untuk menampak. Karena bagiku hedonisme itu paham yang satu. Bagai memisahkan kepala dari kaki, hanya tentang satu sisi saja dari manusia. Menganggap kesenangan dan kenikmatan pribadi sebagai tempat berlabuh, tujuan akhir perjalanan. Terima kasih Mas pandai baca puisi. Tapi juara satu waktu lomba solo song waktu SMP. Pintar nyanyi, pintar baca puisi. Ini hedonisme ini salah satu gaya hidup. Hedon, kalian tahu kata hedon? Hedon, apa? Foya, betul. Boros, betul. Gengsi, ya betul. Apa lagi?
yang terlalu mengsamakan gengsi, mewah-mewah, foya-foya, lebih-lebih orientasinya pada kenikmatan saja. Semua orang-orang muda saat ini pengennya gitu. Ya kalau ditanya, pengen nggak foya-foya? Pengen nggak hidupnya beli-beli apa-apa? Pengen. Gitu. Pertanyaannya, cocok nggak untuk kita? Cocok bukan hanya cocok di badan kita, cocok nggak dengan keuangan kita, cocok nggak dengan cita-cita kita. Itu bersikap kritis. Mungkin baik untuk dirimu kata puisi, tapi tidak untuk dirimu. Hedonisme itu seperti memisahkan bagian tubuh, kepala dari kaki. Cacat. Hedonisme bukan bagian dari tujuan hidup. Dikatakan demikian. Itu gaya hidup. Kita akan bersikap kritis pada gaya hidup yang ada saat ini. Cocok nggak untuk kita? Kita akan memilih dan memilah. Memilih dan memilah hal-hal yang bermanfaat untuk kita sendiri. Itu bersikap kritis. Demikian pun dengan ideologi, pola pandang, cara berpikir. Indonesia punya yang namanya ideologi Pancasila. Jangan diganti itu. Dulu tahun 1965 pernah ada satu kelompok yang hendak mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kita mengenalnya kemarin 30 September dengan apa? G30 SPKI. Itu ada sebuah peringatan di mana ada pemberontakan kelompok komunisme. Tidak mengubah ideologi bangsa Indonesia dari Pancasila menjadi komunis. Tidak, kita tetap Pancasila sampai hari ini dan sampai Indonesia nanti. Ya. Ideologi kita itu yang akan kita pelajari di dalam diri. Dan perihal hedonisme, perihal gaya hidup kita akan memilih yang sehat, yang cocok untuk kita. Oke, teman-teman yang terkasih, sebelum masuk ke LKPD yang lebih dalam, berkelompok. Pak Ben mengajak kalian untuk melihat beberapa tren masa kini. Ini bagian dari ideologi, ini bagian dari gaya hidup. Ini gambar yang lagi viral di internet. Boneka apa ini? Labu. Boneka kecil, ukurannya harganya mahal, ratusan ribu sampai 1.500.000. Tapi anak-anak muda rela antri panjang berjam-jam untuk bisa membeli itu. Anak muda zaman sekarang mengatakan, wah, berperang itu mendapatkan ini. Ada kemarin yang mengupdate status sosial, artinya setelah muat sekian berjam-jam mendapatkan dengan harga 1.500.000. Sampai di rumah dia bingung, ini manfaat utamanya apa? Jauh dari manfaat itu. Hanya sekedar apa? Hanya sekedar lucu saja. Pertanyaannya, ini gaya hidup macam apa? Ini hedonisme. Apa itu ideologi? Sudah pernah jelaskan sebuah pola pikir, sebuah cara pandang. Dan hedonisme itu adalah sebuah kehidupan gaya hidup yang mewah-mewah, foya-foya, mencari kenikmatan saja. Kamu menganut gaya hidup yang apa? Gak usah dijawab dulu, dalam hati dulu. Kamu menganut gaya hidup yang mana? Tentu sebagai anak muda pengennya hidup foya-foya, ya kan? Tentu sebagai anak muda pengennya keluar iPhone 16 Pro Max, pengennya punya itu. Butuh? Enggak. Ya. Ini LKPD yang mau Pak Ben minta kalian untuk mengerjakan di dalam kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 3 mengerjakan ini dalam kelompok. Kalian tulis pertanyaannya, kamu kerjakan. Pak Ben misalkan kelompok 1 dan kelompok 3 mengerjakan ini dalam kelompok. Diskusi, cari, googling, searching, apa jawabannya? Oke, sudah mulai ditulis. Oke, kemudian kelompok 2 dan kelompok 4 mengerjakan bagian ini. Kok beda Pak kelompok 1 dengan kelompok yang lain? Ya, Pak bedakan berdasarkan hasil dari kuisis tadi ya. Kelompok 1 bisa mengerjakan
data tinggi, kelompok 2 belum bisa mengerjakan. Mulai dikerjakan dalam kelompok diskusi dulu. Cari mulut gawai kalian. Sudah, cari mulut gawai kalian. Oke, kemudian mulai dicari gawai. Ada beberapa semua juga bisa. Ya, mulai dikerjakan. Ada. Feminisme kamu ya. Boleh? Aku nggak kelihatan ya. Ayo apalah. Ya. Baik teman-teman semuanya, diskusi selesai dalam kelompok. Sudah dikerjakan semua? Nanti tugas ini wajib dikirimkan secara pribadi-pribadi, kerjakan di Canva, oke? Lalu kirimkan ke Google Classroom, ya. Seperti biasa, Pak Ben sudah membuat paspornya, nanti dimasukkan ke sana, oke? Kirimkan linknya saja, jangan lupa dibuka aksesnya. Tapi Pak Ben pengen tahu hasil kerjamu sekarang, dibacakan. Dari kelompok 1, siapa yang membacakan? Siapa? Kristi dan David, boleh masuk ke sini. Bagaimana hasilnya? Pertanyaan yang pertama sama yang kedua, ya. Bacakan ya. Langkah. Terkait dengan ideologi, apa yang bisa dijelaskan kedua teman kita ini dengan pertanyaan yang Pak Bis berikan? Kristi. Oh, Kristi akan menjelaskan ideologi nasionalisme. Silakan Kristi. Ideologi nasionalisme itu adalah paham yang menekankan kesetiaan dan pengabdian kepada bangsa, serta menganggap bahwa kewajiban tersebut lebih besar daripada kepentingan individu atau kelompok. Contohnya, kita melestarikan budaya Indonesia kepada masyarakat negara lain seperti batik, makanan-makanan tradisional, tari-tarian dari berbagai daerah. Ideologi nasionalisme. Terima kasih Kristi. Tentang Kristi. Nasionalisme ya adalah sebuah pemikiran, pola pikir yang mengarahkan kita untuk senantiasa mencintai negeri kita, mendahulukan kepentingan negara ketimbang kepentingan pribadi. Kayaknya tidak semua ini. Kita bukan ideologi, ya kita bukan ideologi. Bahkan tadi itu sudah mengatakan kita menggunakan batik itu adalah sebuah bagian dari ideologi. Terima kasih Kristi. Boleh duduk Kristi. Sekarang David. David menjelaskan ideologi tentang Marxisme. Ini hal yang asing nih. Boleh dibacakan? Jadi Marxisme itu ada sebuah paham yang menyatakan pandangan menurut seorang Marx. Marx itu ada seorang dari Eropa yang mempelajari
3, silakan. Siapa yang maju? Oke, Dapon dan Daniela. Bilang dari Sumatera Sungai. Daniela Manulang, Dapon Sijabang. Oke, Dapon atau Daniela dulu. Daniela mau menjelaskan ideologi tentang feminisme. Nanti kita cek, kita cocok nggak dengan feminisme. Boleh, silakan. Ulang sekali lagi, suara lebih kuat. Feminisme adalah gerakan atau pandangan yang menunjukkan bagi dan semua aspek kehidupan misalnya pekerjaan, pendidikan, ekonomi, dan peran sosial. Feminisme adalah sebuah pandangan dari kelompok feminis, kelompok wanita yang mendorong agar adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam semua hal, gitu ya. Cocok nggak kita dengan ideologi? Tidak. Ada yang cocok, ada yang tidak. Tetapi dengan catatan dalam semua hal, secara berarti kita nggak bisa menyamaratakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam semua hal. Secara berarti perempuan bisa hamil. Kita tidak bisa menuntut perempuan, tidak bisa menuntut laki-laki loh. Dalam banyak hal, laki-laki menjadi tulang punggung dalam keluarga. Dalam hal ini tidak bisa disamaratakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Tetap laki-laki yang menjadi utama dalam mencari rezeki. Jadi tulang punggung dalam keluarga. Kita setuju gerakan anti diskriminasi pada perempuan. Oke, setuju dalam hal ini, tapi tidak dengan feminisme yang mengatakan sama rata dalam hak dan kewajiban dalam segala hal. Nah, kita harus melihat kodrat perempuan dan laki-laki. Jawabannya di bab 1 kan, bahwa kodrat laki-laki perempuan berbeda, yang memang tidak mungkin ada hak dan kewajiban yang sama rata dalam segala hal. Oke, feminisme kurang terlalu cocok. Terima kasih Daniela. Boleh ditepuk tangan Daniela. Baik teman-teman semuanya, karena sudah dikerjakan dalam kelompok masing-masing, sekarang Pak Ben kasih waktu bagi kalian 30 menit untuk membuatnya dalam sebuah produk, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Yang pintar bikin komik, ya dibuat komik kan bisa. Nah ini kayak si Reinhard ini kita buat komik, bisa kan Reinhard yang buat komik ya? Reinhard ini bisa. Dia kalau punya tugas kalau dalam bentuk komik, bagus. Ada yang merangkumnya dalam bentuk mapping boleh, ya. Ada yang membuatnya dalam slideshow boleh. Jadi boleh mengirimkan produk apapun dari hasil belajar ini, hasil diskusi ini, dikirimkan ke Google Classroom. Oke? 30 menit dari sekarang silakan kerjakan lalu dikirimkan ke Google Classroom. Nggak selesai katanya. Ya. Oke, sudah. Kali ini kita habis ini akan bermain beneran ya. Oke, sudah. Ada 3 juga. 3. Ini 3. Pak Ben akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Ini 1 dan 2. Oke. Jadi kalian akan berperang ya. Berperang. Tidak main gini tetapi dengan cara lain. Oke. Karakter yang pertama, kalau yang sulit itu kan karakternya gunting, batu, kertas. Ini karakternya yang pertama adalah bulu. Bulu. Ya, bulu harus gini. Ya, semua. Ya, bulu. Oke. Semua jadi hulu. Yuk. Ya. Kita ganti. Zoo.
Ya. Delila gini ya, semua Delila. Ya. Ya. Sambil merek satu Delila. Ya. Jadi sama siap? Siap. 1, 2, 3. Baris yang kedua. 1, 2, 3. Satu kosong. Bulu kalah sama Delila. Oke. Sini. Ya. 3, 2, 1. Kedua, war yang terakhir. Semoga tidak salah di sini. Ya. Satu, 2, 3. Silakan duduk. Oke, teman-teman semuanya, sudah habis bermain game. Sudah enakan badannya? Sudah mulai keringetan? Enggak. Baik teman-teman, Pak Ben akan mengakhiri ini dengan sebuah peneguhan ajaran gereja Katolik sendiri, ajaran Yesus Kristus sendiri tentang bagaimana Yesus itu ada untuk bersikap kritis terhadap segala sesuatu yang ada di zamannya Yesus, ideologi maupun gak. Teman-teman yang terkasih, semua duduk tenang ya, karena ini ada sebuah renungan dari Yesus. Kita duduk, Pak Ben akan putarkan musik. Oke, teman-teman yang terkasih ya. Yesus pada zamannya dulu juga mendapatkan godaan-godaan dan tawaran. Di zaman dia hidup dulu, ada banyak kelompok sosial yang ngajak Yesus bergabung dengan dia karena dia orang terkenal, populer. Tapi bagaimana peran Yesus? Nanti akan kami sampaikan. Yang pasti di kitab suci ada dituliskan tentang Yesus diberi godaan, digoda oleh iblis. Di mana itu? Di padang gurun, di padang gurun. Dia digoda. Ada 3 godaan yang dialamatkan kepada Yesus. Sampaikan di sini. Yesus pernah digoda. Dia diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Ini sebuah kenikmatan. Kenikmatan jaminan. Dia juga diminta oleh iblis untuk menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah ke bawah. Karena iblis tahu malaikat-malaikat Allah akan menopang dia sehingga kakinya tidak akan jatuh pada batu. Ini sebuah popularitas. Oh enggak Yesus. Ini ada sebuah popularitas. Begitu Yesus jatuh, dia nggak terlalu batu, dia bakal terbang. Ini popularitas
dari Yesus. Kenikmatan, kesenangan sesaat, dan kekuasaan. Pilihan apakah akan menuruti salah satunya, mengambil ketiga-tiganya, atau seperti Yesus bersikap kritis lalu memilih jalan sendiri. Mari kita renung lagi sejenak. Kalian refleksikan, tulis sekarang Pak Ben kita kalian untuk membuat refleksi di buku masing-masing. Saya mau mengambil ideologi yang seperti apa? Saya ingin mengambil gaya hidup yang seperti apa? Yesus sudah mencontohkan yang terbaik. Tuliskan di dalam refleksimu kalau kamu mendapati kamu digoda oleh gaya-gaya hidup tertentu. Kamu tuliskan sikap kritismu terhadap gaya hidup itu. Silakan mulai menulis refleksi. Membacakan refleksinya terhadap refleksinya atas gaya hidup, refleksinya atas yang berkembang saat ini. Saya minta anak saya Daniela untuk membacakan refleksinya. Boleh maju ke depan sini. Dan kita dengarkan refleksi. Oh, kamu tulis di HP. Boleh, silakan. Refleksi Daniela terhadap kamu refleksikan gaya hidup. Ya, dia mendapati gaya hidup yang sekarang ini seperti apa? Bagaimana refleksinya? Boleh dibacakan, Daniela. Refleksi kritis terhadap gaya hidup saat ini bisa dimulai dengan melihat beberapa hal yang sering kita temui. Misalnya, banyak orang sekarang sangat bergantung pada teknologi seperti ponsel dan media sosial. Di satu sisi, teknologi ini memudahkan kita untuk belajar dan berkomunikasi, tapi di sisi lain, terlalu banyak waktu di depan layar bisa membuat kita kurang aktif secara fisik dan sulit berhubungan langsung dengan orang lain. Ya, dia merefleksikan zaman saat ini terlalu banyak orang sibuk di depan layar HP, laptop dan sebagainya. Sementara orang lupa untuk bersosialisasi dengan sesama. Ini refleksinya si Daniela menanggapi gaya hidup orang-orang remaja saat ini. Terima kasih Daniela. Bagaimana refleksi dia atas ideologi yang ada saat ini? Jadi dari saya refleksi kritis tentang perkembangan ideologi saat ini. Ideologi yang berkembang sekarang itu sudah sangat banyak sekali. Jika kita merefleksikan secara dalam, maka ideologi yang berkembang saat ini kita dapat melihat bagaimana polarisasi politik dan sosial semakin tajam, populisme meningkat, dan melihat demokrasi liberal semakin sering ditantang. Mungkin juga kita memperhatikan bagaimana ideologi yang ada saat ini mempengaruhi kebijakan, hubungan sosial, serta cara pandang individu terhadap pemerintah dan masyarakat. Untuk mengatasi polarisasi ideologi saat ini, beberapa solusi yang bisa kita lakukan, pertama seperti pendidikan secara kritis, pendidikan dengan pelajaran pemikiran kritis serta menghargai perbedaan. Kemudian dialog inklusif, membangun ruang dialog terbuka antar kelompok yang berbeda, pemberdayaan sosial ekonomi, bijak dalam menggunakan media sosial, dan kebijakan inklusif. Pemerintah harus memastikan kebijakan inklusif mengakomodasikan kepentingan berbagai kelompok dan masyarakat. Terima kasih David. David menekankan adanya polarisasi pemikiran ideologi yang polarisasi sebuah pemikiran liar yang berkembang secara liar. Ini menggerus pemikiran-pemikiran anak muda, terutama tentang demokrasi liberal yang kebablasan karena terlalu liberal. Ada solusinya ditawarkan David tadi. Dialog yang kritis, komunikasi yang baik. Apa kita di David? Apa? Pemberdayaan sosial ekonomi yang merata, lalu bijak dalam menggunakan media komunikasi sosial agar tidak terbawa dalam polarisasi wacana-wacana tentang politik, tentang hoax dan lain sebagainya. Terima kasih David, tentang David. Baik, teman-teman yang terkasih.
harus kritis. Oh, ada sebuah budaya yang macam ini, gaya hidup macam ini. Jangan buru-buru kita ikuti. Kemarin ada lagu, ada budaya Korea, ada macam-macam budaya gaya hidup yang menawarkan hal-hal yang menarik untuk kita. Cocok nggak, bermanfaat nggak untuk kita? Kita harus kritisi sampai sejauh itu. Oke, siap? Siap? Pesan Pak Ben, jangan buru-buru mengikuti ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Bersikap kritis, pilih dan pilih hal yang membawa manfaat untuk hidup kita. Terutama kita orang timur, orang Indonesia punya ideologi Pancasila, nasionalisme kita kuat, dan kita terkenal dengan budaya timur yang mengedepankan sopan santun, karakter manusia. Baik, hari ini cukup. Terima kasih anak-anak semuanya. Beres-beres. Lalu kita akan tutup dengan doa. Ada pertanyaan sebelum kami tutup? Satu orang, dua orang. Post test, Pak Ben sudah kirimkan di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan di waktu-waktu senggang kalian untuk menguji seberapa dalam kalian memahami tentang materi ini. Oke? Dan nilainya langsung keluar di situ. Oke? Terima kasih karena sudah Ben. Kita tutup dengan doa teman kita pada hari ini. Niko bisa memimpin dalam doa. Silakan Niko. Boleh maju ke depan Niko. Kami sudah selesai belajar pada hari ini. Kiranya Engkau selalu menuntun kami dan apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masyarakat kami. Doa ini kami lakukan kepadamu dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Satu Fransiskus Asisi, Terima kasih Niko. Baik teman-teman semuanya, dan jaga kesehatan. Mari siapkan. Siap, bro. Salam. Terima kasih, Pak. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Kami pun Oke, selamat pagi. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Prasa Stefani selaku PP dari Ibu Teris Maya. Kali ini mohon izin kepada Bu Maya dan juga rekan Bu Maya, Pak Ben ya Pak ya. Selamat siang Pak, salam kenal. Nah, kali ini saya dengar Pak Ben mau coaching nih kepada Bu Maya terkait hasil observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Maya di kelas Pak Ben. Nah, sebelumnya juga sudah ada pendampingan ya yang dilakukan oleh Bu Maya supaya Pak Ben ini bisa membuat atau merancang MPP dan juga proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sekarang saatnya setelah kemarin observasi, perbincangan coaching pasca observasi untuk berbincang-bincang terkait hasil observasi kemarin. Mohon izin saya mendengarkan proses coaching yang dilakukan Bu Maya dan Pak Ben. Silakan Bu Maya dan Pak Ben. Terima kasih Bu Rizky. Selamat siang Pak Ben. Pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang ya Pak Ben ya. Saya harap Pak Ben sehat ya. Siap. Kemarin kita telah melakukan pra-observasi, kemudian kemarin juga kita sudah berdinamika di dalam kelas bersama ya Pak ya. Saya melihat bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Ben. Dan pada hari ini Pak Ben, saya akan melakukan ini. Apa tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Terima kasih Bu Maya. Tujuan dari coaching hari ini yang kita lakukan tentunya ya untuk merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan serta mencari solusi atas kelalaian-kelalaian yang saya buat di kelas. Bagaimana Pak Ben, perasaan Pak Ben setelah kemarin melakukan pembelajaran yang telah Bapak rencanakan? Pesan saya senang
menjalankan pembelajaran itu dengan lancar. Tentunya ya dengan bimbingan Bu Maya kemarin. Sebelumnya ya saya tidak kurang yakin, tapi setelah Bu Maya bimbing semuanya berjalan dengan baik. Keren sekali ya Pak Ben ya, semuanya berjalan dengan lancar. Apakah pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin sudah sesuai dengan RPP atau rancangan yang Bapak buat? Dari RPP yang saya buat, bimbingan yang diberikan Bu Maya kemarin, semuanya di atas 90% nggak sesuai. Ada 3 area pengembangan kemarin yang saya lakukan yang Ibu arahkan juga kemarin ya. Lingkungan kelas saya fasilitasi murid untuk belajar dengan nyaman, itu kan yang Ibu arahkan. Fasilitasi kelas agar siswa-siswi belajar dengan nyaman, yaitu dengan cara pengkondisian kelas, mengecek kondisi siswa ya, sebut satu persatu hal yang ada pendekatan psikologis, lalu ice breaking yang disarankan juga. Jarang-jarang saya melakukan ice breaking, tapi sejak Ibu dampingi saya bisa speaking. Lalu mindfulness, ilmu yang saya dapat dari Ibu itu mindfulness. Sebelumnya saya nggak paham. Saya juga kemarin hasilnya memandu anak murid kemarin dalam belajarnya secara efektif lah. Awal kegiatan ini kegiatan penutup kegiatan awal kemarin itu lebih saya memandu prosesnya itu dengan mengajak siswa untuk berdoa. Kalau misalnya awal berdoa, menyapa, presensi, lalu melakukan ini stop ya, mari Bu ajarkan dulu Pak, next stop. Ada guna ternyata memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga siswa dapat berpikir, terangsang berpikir, lalu memberikan prates dengan kuisis kemudian mereka menjadi senang, anak-anak jadi gembira. Itu pada kegiatan inti yang saya ingat kemarin, saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan anak-anak paham tujuan pembelajarannya apa, sehingga mereka paham arah pembelajarannya kemana, tujuannya mau ke arah mana. Memberikan pengantar materi juga kemarin anak-anak cukup paham ketika saya minta mereka untuk menjelaskan balik, mereka bisa. Lalu memberikan tayangan-tayangan dan anak-anak juga menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dari tayangan-tayangan saya berikan. Kemudian pada saat itu juga saya melakukan diskusi kecil-kecilan dengan kelompok-kelompok kecil, juga berjalan dengan lancar. Pada akhir pembelajarannya, saya kemarin itu yang saya ingat, saya juga memberikan 4 balik permasalahan balik, memberikan peneguhan, lalu menyimpulkan bersama anak-anak. Yang terpenting itu ngajak anak untuk menyimpulkan bersama pembelajaran. Sebentar itu kemarin. Kalau boleh saya tahu Pak, model pembelajaran yang Bapak ambil kemarin apa ya? Ini boleh diingatkan kembali. Problem based. Iya, PBL ya Pak. PBL. PBL, dan kemarin juga sudah ada diskusi, ada pertanyaan pemantik, kemudian anak-anak juga mencari permasalahan yang telah Bapak berikan begitu ya. Oke Pak, berikutnya kan semuanya sudah berjalan Pak, semuanya berjalan dengan lancar. Nah, apa ada permasalahan Pak di dalamnya? Seingat saya semua berjalan lancar sih. Sebentar ya saya ingat. Kayaknya kemarin berjalan lancar semuanya, pembelajarannya juga tertib, anak-anak semua berpedoman dengan metode juga dengan benar. Saya juga menerapkan pembelajaran diferensi, khususnya diferensi kelompok yang mencerminkan bebas kelompoknya seperti apa. Kemudian saya juga menerapkan PSE, ilmu baru ini yang digunakan mereka. Saya menerapkan budaya positif, assessment juga, itu walaupun assessmentnya tidak berhasil dengan baik, dalam artian tidak cukup waktu kemarin untuk assessment akhir. Jadi, tadi Pak Ben sudah sudah mengidentifikasi terkait kendala yang ada dalam proses pembelajaran selama Pak Ben melakukan pembelajaran dalam kelas itu. Tadi saya melihat juga Pak Ben katakan ada kendala waktu ya Pak ya, manajemen waktu untuk melaksanakan asesmennya ada sedikit terhambat ya Pak ya. Bagaimana Pak untuk mengatasi itu? Untuk mengatasi itu tentu saya harus mempersiapkan asesmen itu sendiri dengan baik. Bukannya soal saya manajemen, tapi asesmen harus dipersiapkan dengan baik, baik kontennya, instrumennya, segala kesiapannya lah, sehingga plotting waktu itu dapat berjalan dengan pas, benar, dan asesmen bisa saya lakukan. Saya ini harus berefleksi, berevaluasi, sehingga
saya harus memperbaiki diri. Nah, saya menggunakan peluang Kombel Pendidikan Agama Katolik untuk itu. Jadi saya nanti akan berkolaborasi dengan guru agama yang lagi, teman-teman saya di sekolah lain juga untuk saling memberi saran dan masukan terkait metode-metode pembelajaran. Kalau boleh saya ulang kembali, dalam pembelajaran semuanya berjalan dengan lancar. Hanya ada satu ya Pak, tadi yang bisa saya garis bawahi, ada sedikit kekurangan manajemen waktu ya, sehingga tidak bisa melaksanakan asesmen akhir ya. Akhirnya melaksanakannya di depannya gitu. Dan itu rencana Bapak nanti akan ada kolaborasi dengan Kombel, Mapel Agama juga gitu ya Pak. Mungkin menularkan ya Pak ya pembelajaran yang Bapak lakukan ini, dan mungkin bisa berkolaborasi. Kapan rencana tindak lanjut Bapak ini akan dilaksanakan? Rencana tindak lanjut untuk memperbaiki ya, secepatnya. Saya tahu secepatnya itu kapan Pak, lebih cepat? Lebih tepatnya minggu depan langsung saya lakukan. Minggu depan ya Pak ya? Siap. Siapa Pak yang bisa terlibat dalam kegiatan Bapak ini? Kegiatan untuk pembelajaran itu ya saya sendiri, dan saya rencananya melibatkan Kombel. Saya mengundang mereka, dia datang ke masyarakat saya begitu, Kombel Mapel Agama Katolik, nanti dia bermasukan ke saya gitu. Mereka adakah guru lain yang mungkin bisa dilibatkan? Guru lain yang bisa dilibatkan selain di dalam Kombel Pendidikan Agama Katolik, saya meminta pakar kurikulum yang tentu yang menguasai kurikulum, dan lalu beberapa teman senior yang bisa memberi masukan positif kepada saya. Baik Pak, semoga segala rencana yang Bapak rencanakan ini ke depannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, dan semoga Pak Ben juga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih banyak Pak Ben telah meluangkan waktunya untuk saya ganggu. Mohon maaf ya Pak Ben ya jika ada kesalahan ataupun apapun itu dalam proses coaching dari pra-supervisi, kegiatan supervisi sampai akhir. Semoga ilmu yang bisa saya tularkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kemajuan sekolah kita untuk membuat pendidikan yang lebih berpihak kepada murid. Baik Pak Ben, terima kasih banyak dan selamat siang. Siang Bu.